mempersilakan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibu-ibu bisa mendirikan Supaya ada suaranya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai pengajian hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan dan ilmu yang baik bagi kita semua. Amin. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ahmad Zulfi SPDI. Padanya disilahkan, yakni surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 246. Ini aja unggulnya. Bentar. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita bersama membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 246 sampai dengan ayat 248. Ayat 246 sampai dengan 248. Alam taro ilal malai min bani Israil. Sudah ada, Pak Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallahi bi tilawatil Qur'an. Allahumma aftah lana hikmata wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal malai min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan kumandang ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita dengar tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Baiklah, adapun materi selanjutnya itu pengajian kita yakni Nasaul Ibad Maqalatul 3 atau bab 3 makalah ke-32 yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustazah Siti Nono Quraisin SAG kepadanya. Ini nggak perlu ini aja Ini aja nggak jelas. ini jajang itu makan buat kamera enggak jangan itu mah ke kamera betul kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para pejabat, pegawai dan semua pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati Ibu Ketua IPARI dan beserta pengurus IPARI, juga rekan-rekan penyuluh dari berbagai kecamatan yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk saat ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang Kitab Nasha'ihul Ibad maqalah 32. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul qiyamati yudha'u al-mizanu fayu'ta bi ahli sholati fayuwaffawna ujurahum bil mizani thumma yu'ta bi ahli shaumi fayuwaffawna ujurahum bil mizani summa yu'ta bi ahlil bala'i la yunsabu lahum mizanun wa la yunsharu lahum diwanun fayufawna ujurahum bighairi hisabin hatta yatamanna ahlul afiyati law kanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Idza kana, di mana-mana bukti. Ibu ku Sunda, ku Indonesia. Abdi biasa ku Sunda, uyos ku Sunda. Wias, wias. Jawa oke wias. Bisi kaku. Pamiku Indonesia bisi kaku Pak, asli Sunda. Idza kana, di mana-mana bukti yaumal kiamati. Jadi di mana-mana datang dina poe kiamah. Terus aya mizan, kan itu di poe kiamah mungkin aya naon? Aya mizan, aya timbangan. Sadaya manusia pasti ditimbang amalna engke di poe kiamah. Tak ketika didatangkeunana eta timbangan, payu tabi ahli sholati, terus daratang ahli sholat, didatangkeun ahli sholat, eta ahli sholat bakal ditimbang dina timbangan mizan, fayufauna ujurahum bil mizan. Ta eta bakal dipinuhan ganjaranana sabab sholatna sae, namina oge naon? Ahli sholat. Kapan ari sholat mah as-sholatu imaduddin, nyaeta tiangnya agama. Pasti lamun sholatna leres, pasti agama atanapi amal anu sanesna oge leres gitu. Jadi eta mah tos jadi udah jadi kepastian. Barang siapa orang itu kelihatannya misalkan soleh, dalam berperilaku baik, tidak suka menyimpang, itu tidak akan diragukan lagi orang itu berarti sholatnya bagus. Makanya saya berpesan terutama untuk diri sendiri dan untuk rekan-rekan, puntennya ieu sanes matahan ngojai kameri cenanya, pasti di sini juga udah pada ahli. Tapi mungkin sholat kita lah yang harus diperbaiki, karena pada hakikatnya sholat itu adalah ibadah yang paling sulit bagi saya itu. Nggak tahu nih bagi rekan-rekan semua. Karena ketika kita sholat, belum lagi syaratnya, rukunnya harus disempurnakan, terus dalam pelaksanaannya juga kita kadang-kadang apa Bu? Malaweng, cek bahasa teman ngalamun. Kan seperti ini hakikatnya sholat itu, kalau dalam takbiratul ihram itu ya hakikatnya tarkud dunya wal iqbalu ala Allah.
meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah. Itu hakikatnya takbiratul ihram. Tapi yang ada pada prakteknya, orang eta ketika sholat Allahu Akbar. Ingat hutang. Nah tuh kan eta nu pengalaman. Ya, malah bahkan sekecil jarum pun yang kita permasalahkan tadi sebelum sholat, ketika sholat mah langsung emut, leres teu? Oh iya ya Allah, jarum teh tadi ditaruh di atas kasur misalkan atau di atas kursi, nya kakara kaemut, koko tetengan orang milarian naon tip ek lamun di kantor teh mah lah geus lah salat heula belah ari kunaon pas salat mah ya Allah eta tip ek teh tadi dipinjem sama temen kan jadi emutnya. Nu padahal hakikat salat itu ketika takbiratul ihram itu tarkud dunya, tinggalkan semua urusan dunia. Karena pada hakikatnya urusan dunia itu kecil, tidak ada harganya. Kan kadang-kadang orang belanja dinya punya pikiran eta, engke kudu ka pasar beli lauk anu itu, ingat itu. Itu sengaja. Sengaja ketika sholat itu bukannya kita meninggalkan urusan dunia, bahkan justru malah hadir. Nah di situ susahnya kita melaksanakan sholat dengan benar. Tapi ada satu yang jadi keuntungan sebagai kita memakai Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i itu tidak khusyuk itu bukan termasuk rukun. Kalau Imam Hanafi itu khusyuk itu termasuk rukun. Ya, untung kita mah Imam Syafi'i. Kalau kita ikut Imam Hanafi, sigana batali sebab itu termasuk terhadap rukun. Tapi ulah kaenakan teuingnya, ulah pedah ayeuna bukan termasuk rukun, jadi kita semena-mena karena awal dari amal kita supaya baik yang lainnya yaitu dari sholat. Yang kedua hakikat ruku. Apa itu ruku? Tawadu'ul qalbi wa kasrul kibriyai. Disitulah kita itu menundukkan kepala kepada Allah. Menundukkan itu dengan arti tawadu'ul qalbi, merendahkan hati kita. Karena rata-rata orang yang sombong itu orang yang tidak rendah hatinya, tidak mau menundukkan kepala, tenggak gitu kan. Bahkan kasrul kibriyai, memecahkan, menghancurkan kesombongan. Nah dalam ruku itu harusnya seperti itu. Jadi kita merasa kita itu harus merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu. Jadi pangkat apapun dia ketika dalam sholat dia harus menundukkan kepala dengan arti bahwa kita itu tidak apa-apanya, kita itu harus merendahkan hati kita apalagi di hadapan Allah dan harus memecahkan kesombongan kita. Tapi ketika kita misalkan menghormati seseorang juga kan itu biasanya agak menundukkan kepala ya. Menundukkan kepala misalkan punten gitu kan, bilang punten itu selalu menundukkan kepala. Tapi itu menundukkan kepalanya itu jangan melebihi dari rendahnya kita dalam posisi ruku. Itu nggak boleh. Jadi misalkan punten tapi terlalu rengkuh itu nggak bisa. Kepada manusia itu nggak boleh melebihi dari ukuran ruku menunduknya. Ruku kan lurus ya. Jadi kepala dengan punggung itu halus lurus. Yang ketiga sujud. Sujud itu hakikatnya aqrabul abdi ilallah. Disitulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan sujud. Makanya orang yang betah dalam sujudnya lama, maka dialah yang paling betah mendekati Allah. Dan coba hati kita itu latih. Ketika dalam sujud itu nggak semata-mata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi di situ ada makna apa? Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Disitulah
waktunya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya perlama sujudnya, perbanyak juga doanya dalam sujud. Terus makna dari salam, hakikat dari salam itu nasrus salam warahmah. Menyebarkan apa? Keselamatan kepada sesama manusia dan kasih sayang. Jadi ketika assalamualaikum itu bukan semata-mata kita membaca salam tanpa makna, tanpa arti dan tanpa tujuan. Tapi membaca salam, ketika kita membaca salam itu setelah sholat itu kita tidak bisa atau tidak boleh menyebarkan apa namanya kekejian atau membenci orang gitu kan. Sebab as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu pasti dicegah dari apa? Dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Ya di situ karena kita harus kenapa kita membaca salam, disitulah kita harus menebarkan salam, menebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Itu hakikat dari apa? Dari sholat. Makanya di sini tadi ketika di hari kiamat mizan dibentangkan kepada kita, ditibakeun gitunya bahasa Sunda, ditibakeun ka urang. Di situ orang yang ahli sholat itu akan dipenuhi pahalanya, dipenuhi timbangannya oleh pahala sholat dan pahala yang lainnya. Dan ketika kita sudah melaksanakan sholat dengan baik, pasti makna sholat akan bisa kita raih. Makna sholat dari apa? Dari kalimat sholat itu sendiri. Sholat kan ayat sabaraha huruf? 3. Shod, lam, alifnya di ini aja ya, disingkat gitu. Jadi lam sama ta. Shod, nanti orang yang benar sholatnya akan sidqul qaul. Kedua, orang yang benar sholatnya akan layyinul qalbi. Ketiga, orang yang benar sholatnya akan tarkul ma'asi. Apa itu sidqul qaul? Dia akan benar perkataannya, tidak berani berbohong. Yang kedua, layyinul qalbi. Dia itu akan lemah lembut hatinya, akan mudah menerima hidayah dari Allah. Akan merasa dirinya itu khauf, takut dengan Allah. Dan akan selalu berharap kepada Allah, tidak kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita harus siap untuk kecewa, ya. Jadi berharapnya kepada Allah. Di situ layyinul qalbi. Yang ketiga yaitu tarkul ma'asi. Orang yang benar dalam sholatnya akan meninggalkan maksiat, tidak mudah digiring ku setan kana naon, kana maksiat. Dia akan menghindari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang berbuat dosa. Itu tentang sholat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki sholat kita. Dengan wasilahnya kita sama-sama mengaji di pengajian ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Yang kedua tadi sumayu tabi ahli saumi, terus didatangkan lagi apa? Ahli puasa payuwafauna ujurahum bil mizani. Itu pun sama, orang yang penuh yang ahli puasa juga, ahli puasa oge bakal dipinuhan naonna timbanganana ku naon, ku amal, ku ganjaran sawab gitu. Ketika nanti di hari kiamat. Kenapa puasa juga merupakan amal yang sangat baik? Karena dalam satu hadis semua pekerjaan yang baik itu akan diberi ganjaran yang berlipat, mulai dari 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi hanya puasalah yang tidak ada yang tahu pahalanya tentang puasa. Karena kata Allah, puasa mah li, untukku. Itu kata Allah. Jadi yang tahu berapa besar pahala dari puasa itu hanya Allah. Makanya di sini juga ahli puasa mungkin di hari kiamat bakal dipinuhan naona timbanganana ku pirang-pirang ganjaran. Terus yang ketiga, golongan yang ketiga sumayu tabi ahlil balai
tuluy didatangkeun ka ahli balai. Ahli balai itu apa? Yang dulunya waktu di dunianya sering mendapat musibah. Kita suka mendapat musibah, suka ya, kadang-kadang kita mah anugerah juga dianggapnya musibah, padahal itu teh anugerah, gitu kan? Ya ini mah benar-benar musibah. Musibah pasti yang namanya musibah itu tidak akan terasa manis, pasti pahit. Seperti obat. Seperti obat. Tapi pada hakikatnya apapun yang naon wae gitu puntennya campur-campur. Naon wae nu tiba ka diri itu kalau kita sadar bahwa yang memberinya Allah, pasti semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik untuk kita, walaupun terasa pahit. Karena pada dasarnya sagala rupa nu tiba ka diri eta teh kudu dijadikeun ladang ibadah. Lamun pahit berarti kudu syukur, lamun pahit berarti kudu sabar, berarti tetap ada dalam ketaatan kepada Allah dengan rasa pahitnya. Karena kita dapat musibah, tapi tetap kita ada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Kalau misalkan manis, itu pun yang terbaik bagi kita. Kita juga harus tetap ada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tapi ketaatan kepada Allahnya mungkin dirasakannya dengan rasa manisnya. Tapi rek pahit, rek amis, eta sadayana oge kudu dijadikan jalan ibadah kasaha ka Allah. Karena segala sesuatu tidak ada yang di luar kehendak Allah. Bahkan kalau kita sudah tinggi makrifatnya kepada Allah, ketika kita diberikan sakit pun bagi dia itu tidak akan dijadikan musibah. Karena apa? Karena rasa sakit yang ada pada diri kita itu nanti kita jadikan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dijadikan jalan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya apapun yang kita rasakan, baik musibah atau manis, pasti itu dianggapnya suatu anugerah dari Allah sehingga kita dengan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ahli musibah pun menjadi golongan ketiga yang mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan ada keistimewaan dari ahli musibah di sini. Naon keistimewaanana? La yunsabu lahum mizanun. Jadi henteu dibentangkeun, teu diitung. Amalna eta teu ngantik diitung deui. Terus wala yunsyaru lahum diwanun. Teu jadi timbanganana, hitunganana tanpa dihitung lagi, tanpa ditimbang lagi, tanpa dihitung lagi, langsung dikasihkan pahalanya kepada orang tersebut. Kan kalau tadi sholat dihitung dulu, ditimbang dulu, ahli puasa pun ditimbang dulu, dihitung dulu. Kalau ahli musibah mah enggak dihitung dulu, enggak ditimbang dulu, tapi langsung dipinuhan naona ganjaran nana fayuwafu ujurahum bighairi hisabin, tanpa hisaban. Ya, makanya mungkin ini bagi yang sedang merasakan pahitnya hidup, ada yang lagi merasakan pahitnya hidup, mudah-mudahan ini sebagai obat ya, sebagai obat kedepannya, istilahnya di akhirat nanti yang telah dijanjikan ya. Mudah-mudahan kita dihitung amal kita bighairi hisabin gitu. Tapi tadi teh syaratnya kita tetap ada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Nah, itu 3 golongan. Berarti apa saja tadi? Ahli sholat, kedua ahli puasa, ketiga ahli musibah. Bahkan hatta yatamana ahlul afiyah, sehingga ahli afiyah itu selamat di akhiratnya, dia udah selamat, enggak masuk neraka misalkan ya, enggak masuk neraka.
Tapi hatayatamana masih berharap. Saya ingin kayak itu tuh ahli musibah ngeunaheun cenah naon teu dihitung heula, tanpa dihisab heula, tanpa ditimbang heula. Itu pengen seperti orang yang ahli musibah gitu. Min kasrati sawabillahi, karena apa? Karena sangat banyak, sangat besar pahalanya bagi orang yang ahli musibah. Mungkin hanya itu dari makalah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi para hadirin, rekan-rekan semuanya yang hadir pada saat ini. Gitu, Pak. Dah. Kalau untuk buka duit musibah itu. Kembali deui Pak tadi kapanan, berarti orang kedah taat di jalan Allah dalam keadaan pahit. Musibah, Karena gini, kalau kita menghitung uang ya, ini rasakan aja oleh diri sendiri kita ya semua di sini. Ketika Allah memberikan kita milik, misalkan per minggunya itu atau per bulannya 100.000. Bulan 100.000? Misal. Oh, misal. Tadi dulu belum beres. 100.000 dulu 100.000 dalam sebulan. Itu Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan kan? Nah, berarti tapi tetap hati kita merasa tidak cukup. Betul. Terus Allah tingkatkan lagi milik kurang sabaraha 1 juta dina sabulan. Eta tetap baik kurangnya, padahal mah kalaparan mah ditingkatkan dari 10 juta tetap baik merasa kurang. 100 juta tetap baik merasa kurang. Karena apa? Komo ibu-ibu mah pasti anu 100.000 tadina kudu bae ngiridit kapanan. Ngiriditna naon daster. Anu 1 juta kudu bae ngiriditna naon kulkas. Anu 10 juta kudu bae ngiridit naon motor. Anu 100 juta kudu bae naon helikopter. Anu 1 miliar ge naon apartemen kan gitu. Yaitu dunia itu jadi harta itu kecil sebenarnya, kecil dan hina. Jadi dan tidak akan ada puasnya, tidak akan ada istilah nate goyah itu goyatul ujungnya gitu kan, tidak akan ada. Berapapun yang Allah kasih kepada kita, pasti kita akan merasa tidak cukup dan kurang kalau disertai dengan tidak ada rasa syukur. Nah itu tadi, kembali lagi, kalau kita bersyukur, pasti kita akan taat kepada Allah dengan keadaan manis. Jadi sabaraha wae milik di Allah, pasti kita akan tetap ada dalam ketaatan kepada Allah. 100.000 oke lamun syukur mah pasti manis gitu. Karena sok ayeuna kieu we. Pasti lamun ngaliwat. Kenapa kita ngaliwat? Pengen makan enak. Dina liwat mau lepas tina ikan asin. Nah, berarti lamun orang dikasih 100.000 kan kapeser kene ikan asin. Justru kenikmatannya di situ, kan gitu. Jadi kenikmatan syukur itu tidak bisa diukur dengan materi. Ketika kita merasa tidak istri solehah. Tadi teh tegaduh artos. Kumaha lamun orang tegaduh artos berarti ya syukurnya nggak ada. Sabarnya nggak ada. Tinggal 2 aja lah kuncinya. 1 sabar, 2 syukur. Tapi Umi, nyatanya awal emang terbayar duit manyun syukur eta. Sinangaos apa ngaosan. Ini aja, kalau istri-istrinya masih pada protes, sinangaos ka pangaosan, minimal kalau kita istri-istri napa Ustad eta anu sok maksudnya ngaos ka pangaosan, setidaknya di briefing lah, dikasih hatinya itu dikasih masukan pencerahan sehingga sama Allah diberikan hidayah layyinul qalbi, dengan mudah mendapat hidayah. Seperti itu. Ada lagi Istri solehot. Cukup. Istri solehot. Ya, atur nuhun siang teh nyapanya. Oh iya. Bising sireun. Apanya? Pendosa bertobat. Bagus. Timbangannya. Berapapun dosa yang kita lakukan, tapi maghfirah Allah itu lebih luas. Misalkan kita itu
apa dosa kita itu sebesar kolam, tapi sebanyak kolam itu, kolam dengan airnya, jadi isi air itu dosa kita. Tapi maghfirah Allah itu seluas lautan. Jadi kan tadi itu udah tobat, berarti udah dihapus. Tapi kan tobatnya yang seperti apa? Pasti. Ya kan ini lagi ngomongin ahli sholat, sama ahli apa puasa, sama ahli musibah. Mungkin seperti itu ya. Hapuntenna bilih aya kakirangan sareng kalepatan tina cariosan abdi mung sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing sireum. Mungkin itu kurang benar bisa absen sama teledora. Dan genap abdi terus absen lulus. Tas tutup lah, tutup enggak tutup. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang banyak ya. Yang mana tadi telah kita simpulkan bahwasannya ketika datang hari kiamat datanglah penimbangan para beberapa ahli. Di antaranya yaitu ahli sholat, ahli puasa, dan ahli musibah. Semoga kita jadi bagian beberapa ahli tersebut ya. Amin. Ahli musibah nggak mau. Najis mah. Nggak mau ahli musibah. Duit. Ahli sholat dan Ya. puasa. Baiklah, mungkin cukup sekian pengajian kita hari ini. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha Senin depan bagian penyuluh. Apanya Pak? Snack.